Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kali ini izinkan kami untuk melakukan presentasi tugas kami di WBI dari Pak Badrul, yaitu dengan judul implementasi data mining pada analisis data penjualan menggunakan algoritma a priori. Untuk kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Marasi Ena Baban, Hasan Anissa Madani, Shali Nur Maharani Fauzia, Friska Sihaloho, Istiqomah, dan Dela Alfianti. Langsung saja kita akan memulai penjelasan kita. Silakan untuk Kak Friska. Kita akan menjelaskan latar belakang masalah yang kita ambil dengan penelitian untuk mata kuliah DBWI. PT Berkah Mandiri Prakarsa bergerak di bidang trading, retail, sepatu, dan sandal dalam berbagai jenis sepatu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan customer. Permasalahan yang sering timbul antara lain, sering sekali pemesanan sepatu dan sandal yang diinginkan konsumen tidak ada atau habis karena produk yang diinginkan sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini tentu sangat mengecewakan konsumen yang hendak memesan sepatu dan sandal. Karena penjualan sepatu dan sandal di PT Berkah Mandiri Perkasa tidak terupdate. Menurut Surti Kantil dan Ricardus Eko Indrajit tahun 2018, data tersebut tidak hanya berfungsi sebagai arsip bagi perusahaan. Data tersebut dapat dimanfaatkan dan diolah menjadi informasi yang berguna untuk peningkatan penjualan dan promosi produk. Identifikasi masalah. Bagaimana melakukan analisis a priori dalam pola keterkaitan barang yang sering dibeli pelanggan secara bersamaan? Apakah algoritma a priori berpengaruh dalam mengembangkan strategi penjualan pada perusahaan tersebut? Maksud dan tujuan. Tujuan analisis toko pada transaksi penjualan adalah untuk merancang strategi penjualan atau pemasaran yang efektif dengan memanfaatkan data transaksi penjualan yang telah tersedia di toko PT Berkah Mandiri Prakarsa. Dengan menggunakan teknologi data mining, orang tidak perlu melakukan analisis data secara manual, melainkan dapat menggunakan teknik data mining untuk itu. Next, ruang lingkup. Dalam penyusunan membatasi ruang lingkup penulisan tentang brand sepatu yang terdapat di PT Berkah Mandiri Prakarsa, penerapan algoritma a priori dan rapid miner dalam mendukung penjualan sepatu di PT Berkah Mandiri Prakarsa, dan penulis mengambil data dari bulan Januari 2021 sampai dengan Desember 2021 untuk diolah mencari nilai dengan tingkat support dan nilai koefisien. Untuk slide selanjutnya akan diterangkan oleh Dela. Ini saya akan menjelaskan tentang landasan teori, yaitu tinjauan jurnal. Menurut Heru Santoso, Iputu Haryadi, dan Prayitno tahun 2016 yang berjudul Data Mining, Analisa Pola Pembelian Produk dengan Menggunakan Metode Algoritma a priori. Dalam penelitian tersebut dibahas tentang data mining dapat diimplementasikan dengan menggunakan database penjualan produk barang untuk dapat menemukan kecenderungan pola kombinasi item set sehingga dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui perilaku konsumen dalam membeli produk barang secara bersamaan. Sebagai alternatif alat bantu keputusan dalam menentukan penempatan barang di area yang saling berdekatan sesuai perilaku konsumen dalam membeli barang secara bersamaan. Membantu untuk mengetahui produk barang yang jarang dibeli konsumen, dan sebagai alat alternatif dalam meningkatkan strategi pemasaran dengan cara membuat diskon barang tertentu yang jarang dibeli untuk menarik minat beli konsumen. Menurut Astuti et al. Tahun 2016 yang berjudul Analisa Data Mining Menggunakan Algoritma a priori untuk meningkatkan cross-selling dan upselling. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan sejumlah item makanan dan minuman yang dibeli dalam waktu bersamaan dalam setiap transaksi pembelian. Tinjauan pustaka. Di dalam mengembangkan proses bisnis diperlukan sebuah acuan dan pedoman pengembangan setelah sistem informasi yang baru dirancang.
Sistem tersebut harus diimplementasikan sebagai sistem kerja dan dipelihara agar dapat berjalan dengan baik. Pengertian data mining. Menurut Retno Triwulandari tahun 2017, halaman 1 dan 2, data mining adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa informasi yang selama ini tidak diketahui secara manual dari suatu basis data. Informasi yang dihasilkan diperoleh dengan cara mengekstraksi dan mengenali pola yang penting atau menarik dari data yang terdapat pada basis data. Data mining terutama digunakan untuk mencari pengetahuan yang terdapat dalam basis data yang besar sehingga disebut Knowledge Discovery Database atau KDD. Pengelompokan data mining terdiri 6, yaitu yang pertama deskripsi, 2 estimasi, 3 prediksi, klasifikasi, 5 pengklasteran atau clustering, yang keenam asosiasi. Metode penelitian merupakan tahap-tahap penelitian yang sistematis untuk membantu penelitian menjadi terarah dengan baik. Berikut ini adalah metodologi penelitian yang dilakukan. Yang pertama ada metodologi dan kedua studi awal, kemudian pengumpulan data. Yang keempat ada proses pengolahan data dengan metode a priori dan rapid miner. Yang kelima ada analisa hasil dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Metode pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Metode analisa. Penelitian dilakukan di PT Berkah Mandiri Perkasa di bidang penjualan sepatu dan sendal. Dalam menganalisa data penulis menggunakan perhitungan algoritma a priori. Tahapan yang dilakukan dalam perhitungan algoritma a priori adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah mencari 3 nilai terbesar yang paling banyak terjual. Yang kedua melakukan pengelompokan 3 toko yang paling banyak menjual. Yang ketiga melakukan representasi data transaksi. Yang keempat pembuatan format tabular. Yang kelima analisa pola frekuensi tinggi. Yang keenam pembentukan aturan asosiasi. Dan yang ketujuh aturan asosiasi final. Analisa permasalahan pada PT Berkah Mandiri Prakarsa. Penjualan selama ini tidak tersusun dengan baik, sehingga data penjualan selama ini tidak dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan. Data tersebut hanya disimpan sebagai arsip perusahaan dan tidak diketahui manfaat dari data-data yang ada tersebut. Di sini ada tabel tentang penjualan. Yang pertama ada Sentro Margo City Depok, yang kedua Sentro Manado, yang ketiga Golden Trali Batam, yang keempat Lotus Tamrin, yang kelima Lotus Plaza Cibubur, yang keenam Pasaraya Blok M, yang ketujuh Pasaraya Manggarai, yang kedelapan Sarina Tamrin, yang kesembilan ada Star Sumarekon Bekasi. Next. Data penjualan Lazaro pada bulan Januari 2021. Di sini ada nama toko Sentro Margo City Depok, kuantitinya ada 34, nilai invoice-nya Rp8.684.360 dan HPP-nya ada Rp5.712.500. Kemudian yang kedua ada Sentro Manado dengan kuantiti 16. Nilai invoice-nya Rp7.875.642 dan HPP-nya Rp2.272.500. Yang ketiga ada Golden Trali Batam dengan kuantiti terbanyak yaitu 109. Nilai invoice-nya adalah Rp30.050.449 dan HPP-nya Rp17.672.500. Yang keempat ada Lotus Tamrin dengan kuantiti 21 dengan nilai invoice Rp6.343.870 dan HPP-nya Rp4.017.500. Yang kelima ada Lotus Plaza Cibubur dengan kuantiti 25. Nilai invoice-nya ada Rp8.088.224 dan HPP-nya Rp5.210.000. Kemudian ada Pasaraya Blok M dengan kuantiti 24, nilai invoice-nya Rp6.490.000
Rp55.000 dan HPP-nya Rp4.900.000. Kemudian ada Pasaraya Manggarai dengan kuantiti paling sedikit yaitu 15 dan nilai invoice-nya Rp4.999.921 dan HPP-nya Rp3.270.000. Sarina Tamrin dengan kuantiti 23 dan nilai invoice-nya Rp7.391.533 dan HPP-nya Rp4.655.000. Dan yang terakhir ada Star Sumarekon Bekasi dengan kuantiti 24 dengan nilai invoice-nya Rp7.414.635 dan HPP-nya Rp4.755.000. Dari data ini semua total kuantitinya yaitu ada dengan jumlah 291 kuantiti dan nilai invoice-nya dengan jumlah Rp83.638.689 dan total dari HPP keseluruhannya ialah Rp52.465.000. Inilah salah satu contoh penjualan per bulan yang kami tampilkan. Pola transaksinya ada 12 bulan dan ada beberapa toko, yaitu yang bulan pertama ada toko Sentro Margo City Depok, Golden Trally Batam, dan Lotus Plaza Cibubur. Untuk bulan kedua ada toko Golden Trally Batam, Lotus Tamrin, Star Sumarekon Bekasi. Untuk bulan ketiga ada Pasaraya Blok M, Golden Trally Batam, Star Sumarekon Bekasi, dan bulan keempat ada toko Lotus Tamrin, Pasaraya Blok M, Golden Trally Batam, dan yang bulan kelima ada Lotus Tamrin, Lotus Plaza Cibubur, dan Sarina Tamrin. Untuk bulan ke-6 ada toko Lotus Tamrin, Lotus Plaza Cibubur, dan Star Sumarekon Bekasi. Untuk bulan ke-7 ada toko Lotus Tamrin, Golden Trolley Batam, Star Sumarekon Bekasi, dan bulan ke-8 ada toko Golden Trolley Batam, Lotus Tamrin, Lotus Plaza Cibubur. Bulan ke-9 Pasaraya Blok M, Lotus Tamrin, Pasaraya Manggarai. Bulan ke-10 Sarina Tamrin, Golden Trally Batam, Sentro Margo City Depok, dan bulan ke-11 Sentro Manado, Golden Trally Batam, dan Sarina Tamrin. Slide tabular ini ada bagian penjualan dari bulan pertama, yaitu ada toko Sentro Margo City, kemudian Golden Trally Batam, yang ketiga ada Lotus Plaza Cibubur. Nah, untuk bulan ke-6 ada Lotus Tamrin, kemudian ada Lotus Plaza Cibubur, dan yang terakhir ada Star Sumarekon. Dan untuk bulan yang terakhir di bulan 12 ialah ada toko Sentro Manado, Golden Trally Batam, Sarina Tamrin, dan untuk jumlahnya di Sentro Margo City ada 3, Sentro Manado ada 1, Golden Trally Batam ada 9, Lotus Tamrin ada 7, Lotus Plaza Cibubur ada 5, Pasaraya Blok M ada 3, Pasaraya Manggarai 1, Sarina Tamrin 3, Star Sumarekon 4. Dari totalan keseluruhannya terdapat toko yang paling sedikit penjualan yaitu Sentro Manado, Pasaraya Manggarai. Terbanyak ialah pada toko Golden Trally Batam yaitu dengan total 9. Dan satu item set proses pembentukan dari C1 atau disebut dengan satu item set dengan jumlah minimum support 25%. Di sini yang pertama ada Sentro Manado dengan hasil 8,33% dan yang terakhir ada Star Sumarekon Bekasi dengan hasil 33,33%. Sampai pembentukan 3 item set dengan pola pembentukan yang sama. Aturan asosiasi final. Aturannya ialah jika menjual di Lotus Plaza Cibubur, maka akan menjual di Golden Trally Batam dengan support 25% dan confident-nya 60%. Jika menjual di
Sentro Margo City Depok, maka akan menjual di Golden Rally Batam dengan support 25% dan confidence-nya 100%. Jika menjual di Lotus Plaza Cibubur, maka akan menjual di Lotus Tamrin dengan support 25% dan confidence-nya 60%. Jika menjual di Star Sumarekon Bekasi, maka akan menjual di Golden Rally Batam dengan support 25% dan confidence-nya 75%. Dan yang terakhir, jika menjual di Star Sumarekon Bekasi, maka akan menjual di Lotus Tamrin dengan support 25% dan confidence-nya 75%. Jadi untuk kesimpulannya adalah data mining merupakan teknologi yang sangat berguna untuk membantu perusahaan menemukan informasi yang sangat penting dari database mereka yang selama ini hanya digunakan sebagai arsip perusahaan saja. Kemudian dengan algoritma a priori dapat ditemukan produk yang paling banyak menjual. Dan untuk saran, diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan algoritma lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, tidak hanya mempertimbangkan waktu, tetapi juga mempertimbangkan akurasi pola yang dihasilkan dan dapat memproses data dalam jumlah besar. Kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil metode data mining yang satu dengan yang lainnya, untuk dapat sehingga mendapatkan perbandingan mana algoritma yang lebih baik untuk diterapkan. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya dari presentasi kami ini, kami mohon maaf. Mari kita saling belajar, saling mengarahkan. Untuk presentasi ini kami tutup. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.